Halo, saya Wardatul Jamilah CGP 4 dari SMA Negeri 1 Blega. Akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 1. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang filosofi Pratap Triloka pendidikan yang terdiri dari Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutmuri Handayani terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Keterkaitannya yaitu bahwa dalam mengambil suatu keputusan tetaplah harus mengacu pada kepentingan anak didik kita dan peran kita sebagai pendidik. Keputusan yang diambil adalah yang pertama keputusan yang nantinya dapat memberikan keteladanan atau Ing Ngarso Sungtulodo bagi anak didik kita. Selanjutnya yang membangun kepercayaan diri pada anak didik kita atau Ing Madio Mangunkarso, yang memberikan rasa nyaman sehingga dia mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Sedangkan kita akan mengayomi untuk memberikan arahan sehingga dia sampai pada kesuksesan berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Yang terakhir keputusan yang memberikan dampak motivasi bagi peserta didik kita atau Tutmuri Handayani, sebagai pendidik kita harus memberi dorongan, apabila suatu kasus mengharuskan kita memilih pada sebuah pengambilan keputusan maka kita harus mempertimbangkan bahwa keputusan itu dapat berimplikasi memberi motivasi pada peserta didik kita. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita dapat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam menentukan pengambilan keputusan karena nilai-nilai tersebut adalah hal utama yang menjadikan suatu pertimbangan bagaimana kita menentukan keputusan yang akan kita ambil. Nilai-nilai yang ada pada diri kita akan terefleksi dalam tingkah laku yang kita lakukan, akan melekat menjadi kebiasaan dan karakter yang kita miliki. Apabila seseorang memiliki nilai-nilai yang luhur tentunya dalam bertingkah laku bahkan mengambil keputusan dalam suatu permasalahan akan menitik beratkan pada nilai-nilai yang dia yakini benar. Sehingga nilai yang ada pada diri seseorang sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dia lakukan. 3. Bagaimana kegiatan yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan, yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Kegiatan terbimbing yang dilakukan oleh fasilitator kami terkait materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sangatlah efektif. Terdapat hal-hal baru terkait paradigma baru tentang pengambilan keputusan dan yang sangat menarik adalah 9 langkah pengujian suatu keputusan. Adanya bimbingan atau coaching yang dilakukan meningkatkan pemahaman saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya kita membutuhkan pengalaman atau latihan dan pembiasaan dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang kita hadapi menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam dilema etika ataupun bujukan moral. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Guru haruslah mampu mengelola aspek sosial emosional yang dimilikinya, karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Saat membuat suatu keputusan terhadap suatu permasalahan, maka kita harus seobjektif mungkin dengan menggunakan langkah-langkah dalam membuat suatu keputusan. Misalnya kita harus mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan baik, dengan mengumpulkan fakta yang ada serta siapa saja yang terkait. Kita juga harus melihat paradigma dan prinsip serta uji legalitas yang dimiliki, dan untuk selanjutnya keputusan tersebut akan kita uji dalam 9 langkah pengujian keputusan. Sedangkan apabila guru tidak mampu mengelola aspek sosial emosionalnya, maka perasaan yang tidak objektif akan mempengaruhi keputusan yang diambil. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik.
Studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dalam pengambilan keputusannya akan sangat dipengaruhi kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Seorang pendidik yang memiliki nilai-nilai yang luhur pada dirinya, maka akan menggunakan nilai-nilai tersebut dalam melakukan pengambilan suatu keputusan. Dia akan berpedoman dengan keempat paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan dalam dilema etika. Hal ini tentunya akan bersinergi dengan nilai-nilai luhur yang ada pada diri pendidik tersebut. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Keputusan yang tepat tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman. Hal ini terbentuk karena pengambilan keputusan didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ada. Selain itu, pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut dimulai dari identifikasi permasalahan yang ada, dengan menelaah nilai-nilai yang dipertentangkan. Dalam langkah selanjutnya kita akan melihat dari keempat paradigma dilema etika serta 3 prinsip pengambilan keputusan, yang untuk selanjutnya keputusan yang diambil akan diuji dalam 9 langkah pengambilan keputusan. Hal ini tentunya akan menghasilkan keputusan yang tepat dan efektif, karena berdasarkan pertimbangan dan refleksi yang sangat baik. Keputusan yang tepat tentunya akan menghasilkan suasana yang aman dan nyaman. 7. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan yang dihadapi di lingkungan saya dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah cara pandang sebagian besar pendidik ataupun masyarakat dalam mengambil keputusan adalah berorientasi pada emosi yang saat itu dimiliki, dan pada umumnya berbasis pada hasil jangka pendek, bahkan terkadang karena emosi dan tidak mengkaji dahulu latar belakang adanya kasus tersebut. Mengubah pola pikir dan cara yang sudah biasa dilakukan tentunya sangat sulit dan membutuhkan waktu serta usaha yang kuat. Dan sangat benar bahwa kesulitannya adalah kembali pada paradigma di lingkungan saya. Sehingga membutuhkan pendekatan keteladanan waktu dan usaha yang keras untuk mengubah paradigma tersebut. 8. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Pengaruh pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran apabila bertumpu pada langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut, maka akan membentuk pengajaran yang memerdekakan murid. Dengan pengambilan keputusan menggunakan 3 prinsip 4 paradigma dan 9 langkah pengujian keputusan kita akan mengetahui kebutuhan belajar siswa, dan permasalahan yang dihadapi siswa. Hal ini akan meningkatkan pelayanan kita terhadap murid kita. Sehingga nantinya pembelajaran berdiferensiasi sebagai bentuk dari pembelajaran yang memerdekakan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan kenyamanan, kebahagiaan dan keselamatan pada murid. Karena hal itulah yang dimaksud dengan pribadi yang merdeka. Mereka melakukan pembelajaran sesuatu kebutuhan belajar mereka, sehingga nantinya akan terbentuk individu yang merdeka. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya karena dengan pengambilan keputusan tersebut akan membentuk individu yang merdeka. Pengambilan keputusan tersebut akan membentuk siswa yang mandiri, percaya diri, serta mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Karena pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran selalu selaras dengan nilai-nilai yang luhur, serta selalu berorientasi pada kepentingan siswa. Dengan pembiasaan pengambilan keputusan tersebut, akan memberi teladan pada siswa dan menghasilkan suasana pembelajaran yang nyaman, sehingga membentuk siswa dengan pribadi yang baik tentunya akan menjadi modal bagi masa depan siswa tersebut. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang saya ambil adalah dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran haruslah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Keputusan tersebut juga didasarkan dengan nilai-nilai luhur bangsa, terdapat pengelolaan sosial emosional dalam penentuan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menggunakan 4 paradigma dilema, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Dengan hal tersebut maka terbentuklah suasana belajar yang aman dan nyaman. Dengan pembelajaran yang menyenangkan serta sesuai dengan minat dari siswa, dan pada akhirnya akan terbentuk pribadi yang merdeka, yaitu pribadi yang memiliki keselamatan dan kebahagiaan. Terbentuknya murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian ulasan koneksi materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak.